ada 4 makna doa. Yang pertama, saudara, berdoa itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Tuhan yang begitu agung dan mulia, lalu manusia yang penuh dengan dosa, tetapi diikat oleh sebuah relasi doa. Maka itu sesuatu yang istimewa. Kenapa ini menjadi sebuah hak istimewa? Karena itu hanya dilakukan orang percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan pernah berdoa kepada Allah. Tapi orang yang tidak percaya akan menghujat Tuhan, akan menghina Tuhan. Siapa yang akan datang berdoa kepada Tuhan? Dia yang punya relasi. Siapa yang saudara-saudara doakan? Dia pasti orang istimewa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat istimewa bagi Allah, sangat istimewa di hadapan Tuhan, sangat istimewa bagi kerajaan Allah. Dan keistimewaan itu terwujud dengan pengorbanannya. Dia rela mati, dia rela menderita, dia rela masuk dalam kematian, supaya saudara yang istimewa itu tidak lagi dalam kematian, tapi kita mendapatkan anugerah penebusan dan kebebasan dari dosa. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau saudara dan saya tidak menyadari bahwa hidup kita begitu istimewa di hadapan Tuhan, doa ini tidak penting buat kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang begitu spesial, maka saya yakin kita akan berdoa kepada Allah dan menyebut Dia, berseru kepada Dia, menyampaikan seluruh keluh kesah kepada Allah, bercerita, menyampaikan semua pergumulan, harapan-harapan kita kepada Dia. Saya percaya saudara itu yang diinginkan Tuhan dari saudara dan saya. Yang kedua, saudara, doa adalah tindakan untuk menghormati Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 7 di sana dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan itu tidak boleh asal-asal. Doa dalam seluruh aspek yang terkandung di dalamnya merupakan sebuah tindakan nyata kita dalam menghormati Tuhan. Orang yang berdoa menghormati Allah dengan seluruh keberadaannya dan mengakui kemahakuasaannya, mengakui segala kuasanya, mengakui Dia dalam seluruh otoritasnya, mengakui Dia satu-satunya oknum yang sanggup menjawab pergumulan, yang memberikan kita kekuatan. Tetapi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu adalah sebuah kesalahan, dianggap dosa oleh Allah sendiri. Tuhan tidak berkenan kalau namanya disebut dengan sembarangan. Tetaplah berdoa. Karena apa, saudara? Karena itu berarti kita sedang menghormati Tuhan. Tidak berdoa artinya kita tidak menghormati Tuhan. Kenapa, saudara? Kita sedang mengabaikan pekerjaan Tuhan, kita sedang mengabaikan apa yang Tuhan beri, kita sedang mengabaikan apa yang Tuhan rancang buat kita, dan kita sedang menolak bahwa yang kita nikmati ini adalah semua karya Allah. Tetapi dalam semua ketundukan kita berdoa, kita sedang berkata, Tuhan, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku ada hari ini, itu karena Allah. Pengakuan itu yang kita sampaikan dalam doa. Maka doa tidak sekadar meminta, tidak sekadar mengadu, tidak sekadar menyampaikan permohonan, keinginan kepada Tuhan, tetapi yang terutama, ingatlah, rasa hormat kita di hadapan Tuhan nyata di dalam doa. Maka kalau kita tidak berdoa, kita tidak menghormati Tuhan, saudara. Kalau mau makan, saudara tidak berdoa, engkau tidak menghargai sumber berkat itu siapa. Yang ketiga, bahwa berdoa adalah tanggung jawab dan kewajiban. Sebab doa itu adalah perintah. Doa diajarkan, doa itu diteladankan oleh Yesus, dan Yesus hidup di dalam doa-doanya. Dan doa itu yang diajarkan, diteladankan oleh Yesus. Doa diajarkan oleh Rasul Paulus, doa disampaikan oleh para rabi, para nabi, dan semua harapan mereka disampaikan dalam doa-doanya. Maka doa itu adalah bentuk tanggung jawab dan ketaatan, kewajiban di hadapan Allah atas perintah itu. Melalaikan doa berarti kita sedang melalaikan sebuah tanggung jawab dan kewajiban kita. Dan bisa saudara bayangkan kalau melalaikan kewajiban dan tanggung jawab, itu ada sanksinya. Jika saudara punya tanggung jawab dan kewajiban tidak dilakukan, apa yang terjadi? Saya katakan kacau. Kalau para suami tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibanmu sebagai suami, bisa bayangkan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Saya katakan keluarga kita kacau. Kalau suami tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap istri, bisa bayangkan relasinya bagaimana. Kalau seorang bapak tidak melakukan tanggung jawabnya seorang bapak, mendidik, mengajarkan, menasihati, mendoakan anak-anaknya, bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Kalau kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita, lalu kita menuntut hak, itu namanya kita tidak adil. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita adalah bahwa kita wajib dan bertanggung
tanggung jawab membangun relasi dengan Tuhan. Tidak boleh diabaikan. Dan tidak akan ada relasi yang terjalin secara intim dan kuat di luar daripada kita datang sujud dalam doa kepada Allah. Tidak ada. Yang keempat, berdoa adalah kebutuhan pokok. Kalau tubuh jasmani kita ada kebutuhan pokok, kerohanian juga memerlukan kebutuhan pokok. Itu doa. Martin Luther berkata, doa adalah napas orang percaya, doa adalah napas orang beriman. Sebagaimana manusia memerlukan oksigen sebagai tanda bahwa kita masih hidup, maka demikian halnya kerohanian, dia memerlukan doa. Jika saudara sudah tidak berdoa, maka keadaan kerohanian kita mungkin sedang kritis, butuh penanganan yang serius. Mungkin juga perlu masuk ICU, mendapatkan penanganan yang betul-betul ekstrim.